days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. My life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. My life laid down, surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the good.
Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, bersaksi atau menginjil adalah kehendak Tuhan atas setiap kita. Sesaat sebelum naik ke sorga, Tuhan Yesus menyatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus mempersiapkan murid-murid sedemikian rupa agar suatu hari mereka pergi dan memberitakan Injil atau menjadi saksi. Orang-orang di seluruh dunia membutuhkan Injil, yaitu berita mengenai keselamatan dalam Tuhan Yesus. Ketika murid-murid dibaptis Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta, mereka tahu bahwa saatnya tiba bagi mereka untuk menjadi saksi. Dan baptisan Roh Kudus membawa perubahan di dalam kehidupan mereka. Ada 3 perubahan yang terjadi pada murid-murid Tuhan setelah mereka dibaptis Roh Kudus. Perubahan yang pertama adalah bergerak dengan kuasa. Tuhan memperlengkapi mereka dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, yang berasal dari kehadiran Roh Kudus. Kuasa inilah yang memampukan mereka untuk mempraktikkan apa yang mereka pelajari. Misalnya, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, kemudian Tuhan mengajarkan mengenai kesembuhan. Murid-murid yang adalah manusia biasa baru dapat mempraktikkan kuasa kesembuhan setelah mereka memperkatakan firman dengan kuasa Roh Kudus, seperti yang Yesus ajarkan kepada mereka. Contohnya saja adalah mengenai kesembuhan atau seperti Petrus dan Yohanes saat hendak beribadah. Mereka berjumpa dengan seorang yang meminta-minta. Orang itu mengharapkan mendapatkan pemberian uang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku,
Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Orang itu mungkin tidak mendapatkan uang, namun memperoleh hal yang lebih berharga, yaitu kesembuhannya. Itu adalah bukti adanya kuasa dalam hidup Petrus dan Yohanes, seperti yang Tuhan katakan. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup murid-murid akan menghidupkan firman tersebut menjadi nyata. Perubahan yang kedua, menjadi saksi. Roh Kudus akan tinggal di dalam murid-murid, menyertai mereka, dan memberdayakan mereka menjadi saksi Yesus. Menjadi saksi artinya mereka memiliki mandat untuk mewakili Tuhan kemanapun guna memberitakan jalan keselamatan bagi orang berdosa, membawa pengharapan bagi yang tidak berpengharapan, dan pemulihan bagi jiwa yang hancur. Tuhan memerlukan orang-orang yang penuh firman dan penuh Roh Kudus untuk bersaksi dan mendeklarasikan Yesus, declare Christ, serta menampilkan hidup yang diubahkan Kristus, display Christ. Namun, sebenarnya, apa sih pentingnya penginjilan dilakukan oleh orang yang penuh dengan Roh Kudus? Mengapa harus penuh dengan Roh Kudus? Setidaknya ada dua alasan. Alasan yang pertama, pertobatan hanya terjadi dari dan oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 16 ayat ke-8 sampai ke-11, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus menyampaikan pesan Tuhan, maka orang berdosa akan diinsafkan dari dosa dan bertobat. Alasan yang kedua, tanpa dipimpin Roh Kudus, orang tidak dapat secara tepat mengenali Yesus dan mengakui sebagai Tuhan. Pertolongan Roh Kudus pada saat menginjil akan menghasilkan pertobatan sejati. Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu, orang berdosa akan diselamatkan ketika mendengar dan mempercayai pesan Injil yang disampaikan oleh saksi Tuhan, karena Roh Kudus bekerja melaluinya. Perubahan ketiga yang terakhir yang dilakukan oleh Roh Kudus adalah membuat murid menjadi berani. Melaksanakan tugas bersaksi sampai ke ujung bumi dengan berbagai tantangannya memerlukan keberanian yang tinggi. Para murid harus menembus batasan-batasan mereka dan melangkah ke dunia baru yang belum mereka ketahui. Dasar keberanian mereka adalah firman dan Roh Kudus. Dan sejarah telah membuktikan bahwa para murid tidak undur memberitakan Injil meskipun mengalami aniaya dan kematian. Namun mereka tidak undur. Mereka memiliki keberanian sebagai buah dipenuhi oleh Roh Kudus yang menghasilkan keberanian. Ketika murid-murid di Yerusalem diancam dan ditekan agar tidak memberitakan nama Yesus, mereka justru berdoa kepada Tuhan. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Bukannya berhenti, mereka justru minta keberanian untuk terus menginjil. Dalam situasi tertekan, berhenti menginjil bukanlah solusi. Sebaliknya, kita harus meminta keberanian dari Roh Kudus untuk terus menginjil. Setiap murid Kristus memerlukan baptisan Roh Kudus. Bahkan ketika mereka terpaksa melarikan diri dan tersebar ke kota-kota lain, mereka terus memberitakan Injil dengan berani dan banyak jiwa diselamatkan. Everyone, visi tahun 2033 adalah semua orang akan mengalami perjumpaan yang otentik dengan Tuhan melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Artinya akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar sebelum Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Kita tidak dapat menginjil dengan mengandalkan pada kekuatan sendiri atau pengalaman keberhasilan kita. Semua itu hanyalah terbatas. Kita harus merindukan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita agar memiliki kuasa dan keberanian memberitakan Injil kepada semua orang. Pertanyaannya, kapan terakhir saudara menginjil? Do it now. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia.
Tuhan Yesus memberkati.
kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak kasih Tuhan, kalau kita lihat keadaan dunia hari-hari ini ya, kan kalau kita lihat kan dalam keadaan tidak baik-baik saja. Ya. Tapi kita berdoa sebagai umat Tuhan, orang percaya. Marilah kita memulai segala sesuatu dengan baik. Maka di dalam kitab Mazmur katakan kalau kita rukun berbaik bersama-sama maka berkat Tuhan turun atasnya. Ya. Dikatakan ya, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ketika itu dimulai dari kita, ya terutama nih dalam rumah tangga dan keluarga, saudara, ya, itu berkat Tuhan dari kepala ke janggut dan ke jubah turun. Itu akan sungguh indah dikatakan, alangkah indahnya. Nah, oleh karena itu Bapak kasih Tuhan, kita harus berusaha hari-hari ini ada berdamai satu dengan yang lain. Ada kebaikan satu dengan yang lain, tidak ada perselisihan satu dengan yang lain. Ya, hari-hari mendatang ini kita Indonesia sedang masuk pilkada semua ya di daerah-daerah. Bahkan ada yang dalam kampanye ya berantem-berantem gitu karena membela satu ya yang dia pilih gitu. Waduh, saya bilang ini memang agak hati-hati, kita harus berdoa. Karena ketika ada kekacauan, perselisihan, itu akan merusak segala sesuatu yang sudah ada, yang sudah baik Bapak Ibu. Ya. Kita membangun sesuatu itu membutuhkan waktu yang cukup lama, saudara. Ya. Seperti kita membangun rumah, itu memakan waktu cukup lama, mungkin berbulan-bulan. Ya. Kalau bangunan lebih besar lagi, membangunnya bisa bertahun-tahun. Ya. Gedung tinggi bisa puluhan tahun selesai. Tetapi ketika menghancurkannya cukup dalam 1 hari, saudara. Jadi saya teringat bicara ini ketika WTC di New York ya, gedung kembar itu dihantam oleh pesawat, ya dikendalikan oleh teroris. Kita lihat semua itu peristiwa itu kan. Itu ditabrak gedung itu. Kita lihat diperhatikan hancur dan hitungan 1 hari rata dengan tanah loh. Ya, bayangkan itu dibangunnya mungkin puluhan tahun kali itu gedung tinggi kan. Tapi ketika dihancurkan cukup 1 hari saja selesai. Atau bangunan-bangunan yang lain yang ingin dihancurkan hanya dipasang dinamit ya. Dinamit dipasang dengan gedung-gedung itu lalu on-kan, meledak begitu, hancur dan 1 hari rata dengan tanah. Ya. Kehidupan Anda dan saya juga sama. Dulu kita kan semua orang yang berdosa. Tapi kita bertobat, ya, enggak cepat-cepat kita langsung berubah kan hidup kita. Apalagi masa lalu kita, karakter kita, sifat kita yang manusia lama kita itu dibangun bertahun-tahun kan. Dan termasuk diri saya sampai hari ini kita terus belajar, saya juga terus belajar untuk menjadi serupa Yesus. Ya, bertahun-tahun sampai hari ini saya masih belajar untuk menjadi serupa Yesus, saudara. Tidak mudah manusia lama untuk berubah jadi manusia yang baru, saudara. Nah, untuk menghancurkannya cukup 1 hari Anda berbuat dosa, selesai. Padahal sudah capek melayani Tuhan, ikut Tuhan bertahun-tahun, puluhan tahun. Lalu kita jatuh dalam dosa, dalam 1 hari selesai semua, saudara. Hancurlah nama baik kita. Makanya harus hati-hati jaga hidup kita ini Bapak Ibu. Ya. Nah, untuk bisa rukun memang harus memiliki dasar yaitu seperti Yesus katakan, aku rendah hati, belajar kepadaku aku rendah hati dan lemah lembut. Jadi kalau kita bisa berdamai dengan banyak orang, gampangnya adalah supaya kita memiliki kerendahan hati, saudara. Katakan kerendahan hati. Ya, kalau kita sombong, nggak rendah hati sulit, Bapak Ibu. Untuk kita bisa rukun dengan sesama kita, Bapak Ibu. Ya. Nah, hidup rukun adalah keadaan di mana kita saling menghormati, menghargai, menjaga keharmonisan dalam hubungan dengan orang lain. Ya. Beberapa cara mencapai hidup rukun adalah menghargai perbedaan, komunikasi yang baik. Ya,
komunikasi yang baik di suami istri ya. Harus ada komunikasi yang baik, menghargai orang lain, perbedaan, saling menghormati, mengendalikan emosi, berbagi dan saling membantu. Ya. Tidak mencari kesalahan orang lain, menghindari sikap egois, berkolaborasi dalam kegiatan sosial. Kita beruntung ya, kita ada di wadah gereja, ini adalah warga gereja dalam keluarga GB Philadelphia Horizon. Saudara. Nah inilah menjadi wadah kita, ini dari keluarga kita yang kita membangun, kita banyak belajar di dalamnya saudara. Saya dibentuk di gereja saudara. Untung saya ada di gereja. Kalau saya tidak ada di gereja, mungkin saya nggak seperti ini sekarang Bapak Ibu. Gereja ini mengajar saya banyak untuk belajar untuk toleran, belajar untuk saling menerima satu dengan yang lain, belajar untuk apa? Untuk belajar banyak hal, bisa menghargai orang lain, menghormati orang lain, saudara. Di gereja, saudara. Dan di belajar di gereja juga saya belajar untuk kepemimpinan, saudara. Saya belajar untuk menjadi seorang pemimpin. Bagaimana sih untuk jadi pemimpin itu yang secara alkitabiah, secara rohani? Saya belajar di gereja semua, saudara. Coba kalau saya nggak ada di gereja, cara saya akan berbeda, saudara. Karena kita ketahui di luar sana kan agak berbeda dengan apa yang kita terima pelajaran dari ibadah-ibadah atau firman Tuhan, saudara. Maka dalam prinsip hidup rukun menurut Alkitab, ya, di dalam Injil Matius pasal 23 ayat ke-39, ya kita baca sama-sama di sini 1, 2, 3. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, prinsip Alkitab adalah untuk bisa rukun, baik-baik satu dengan yang lain, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, saudara. Nah, ini kan kalau dibilang seperti diri sendiri kan coba ukurannya ini memang nggak mudah, saudara. Kita bisa lihat diri kita sendiri, apakah kita mengasihi diri apa tidak. Bagaimana kalau kita tidak mengasihi diri mau mengasihi orang lain, ini sulit, saudara. Mungkin hidup kita sembrono, hidup kita nggak disiplin, hidup kita jahat. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita, padahal hidup kita sendiri masih banyak jeleknya. Susah kan? Maka kita belajar, Tuhan tolong buat diri kita sendiri. Bagaimana kita mengasihi diri kita? Nah sekarang kita mau terapkan untuk mengasihi sesama kita, saudara. Ya, itulah hukum Tuhan. Yang kedua, di dalam Kolose pasal 3 ayat 13, prinsip firman Tuhan adalah sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah. Ya, ampunilah seorang yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi hal yang kedua adalah mengampuni satu dengan yang lain. Nah, saling mengampuni ini juga hukum Tuhan, nggak mudah buat kebanyakan orang bisa mengampuni kesalahan temannya. Yang fatalnya adalah suami istri nggak bisa mengampuni pasangannya, saudara. Makanya banyak kekerasan dalam rumah tangga terjadi di akhir zaman ini kan. Saudara heran gak kalau orang umur 70-an tahu-tahu nggak bercerai dengan pasangannya. Aduh gue cerai dari pasangan. Udah umur 70 Bapak Ibu udah tua. Udah menikah sekian tahun, puluh tahun, punya anak cucu bahkan minta cerai, saudara, menceraikan pasangannya. Ini kan, aduh saya kadang-kadang ketawa loh, tapi sedih sih. Udah bisa berjalan sekian puluh tahun, keluarga, suami istri, kok nggak bisa bertahan, tinggal sedikit lagi. Bang bicara ya, udah bau tanah Bu. Sudah bau tanah, sebentar lagi mau pulang ini. Masa kita mau buat kesalahan? Kalau masih pasangan-pasangan muda ya oke lah mungkin ya, ini pun nggak boleh kan.
Artinya masih bisa mungkin cari pasangan yang lain, menikah lagi dan sebagainya. Tapi hukum Tuhan kan nggak boleh cerai. Karena apa? Karena keras, nggak bisa mengampuni. Ini baru urusan yang ke dalam loh. Coba di luar hubungan keluarga, teman dengan teman, saudara bersaudara. Aduh, ini lebih sulit lagi loh. Makanya kadang-kadang di dalam gereja aja bisa terjadi perselisihan karena masalah-masalah sepele, saudara. Ini mau Natalan nih ya, jangan masalah makanan lah, masalah seragam lah. Ini jadi persoalan lah, Natalan harusnya kita sukacita jadi permusuhan, jadi perselisihan. Aduh, minta ampun ya. Saya ingat ini nih. Hati-hati Bapak Ibu teman-teman ya. Kita Natal ini mau sukacita ya. Jangan gara-gara seragam lah, jangan gara-gara makanan, acara lah kalau kita jadi berselisih. Natal katanya munafik semua, wajahnya sukacita, hatinya galau. Bener loh Bapak Ibu. Ya kita harus tulus hati loh. Dia sukacita, enggak usah terlalu harus bagaimana lah begitu kan. Yang penting semua berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Enggak harus detil-detil banget. Kalau saya sih seperti itu, kalau saya ya. Tapi teman-teman kadang-kadang kan ingin memberikan yang terbaik, tapi sampai terjadi berantem perselisihan kan sayang. Jangan saudara. Yang penting sekarang buat saya, Anda kirimkan uang banyak-banyak aja buat gereja. Ya, jadi pengampunan ya. Yang ketiga ada dalam Roma pasal 12 ayat 18, apa yang hidup rukun itu Alkitab katakan. Roma 12 ayat 18, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi dimulai itu ada dalam diri kita sendiri untuk membawa perdamaian. Yesus itu Raja Damai, katakan amin. Ya, katakan saya juga Raja Damai, pembawa damai. Kan tol ukur kita kan, pemimpin kita kan Yesus. Yesus Raja Damai, masa kita jadi pembawa permusuhan, provokator? Jangan dong. Ya, kita juga harus menjawab. Kalau sedapat-dapatnya, kalau itu dari kamu, ya dikatakan, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi segala sesuatu kita menjalankan hidup ini tergantung dari andanya, diri kita sendiri Bapak Ibu. Ya. Anda mau membuat sesuatu yang baik, mulai dari diri kita sendiri. Ya. Misalnya nih, saya kan kalau di rumah di klaster ya, saya tinggal di klaster di Harapan Indah tuh, saya kan ada pos satpam ya. Nah, kalau saya lewat pos satpam itu saya lihat, waduh, apa yang saya bisa kira-kira bantu dia nih. Saya kasih satpam setiap bulan tuh 1 dus Indomie, saudara. Saya kasih 1 dus Indomie buat dia. Mungkin nggak seberapa, tapi karena saya setiap bulan kasih komitmen, dia jadi hormat sama saya. Woi, pagi Pak, kenapa? Gara-gara Indomie Pak. Bapak Ibu, mulai dari kita kan, mulai dari diri kita sendiri, bagaimana kita menyikapi kepada orang lain. Ya nggak apa-apa lah gara-gara Indomie, nggak apa-apa. Kita memulai dengan kita, bagaimana cara kita untuk memperhatikan yang lain, orang lain Bapak Ibu. Ya. Nah yang keempat kita lihat ada dalam Filipi pasal 2 ayat 3 dan 4. Filipi 2 ayat 3 dan 4 katakan begini, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak Ibu, kita belajar. Paulus katakan kepada jemaat di Filipi ini dikatakan ya, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia,
Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bisa enggak kita mengutamakan teman kita? Kita semua mau jadi pemimpin, kita mau semua menjadi orang yang dihormati. Tapi kita nggak bisa menghormati orang lain. Kita nggak bisa dipimpin oleh orang lain. Bagaimana kita bisa jadi pemimpin? Kita nggak bisa menghormati sesama kita. Bagaimana kita mau dihormati orang, saudara? Nggak bisa. Ya, jadi harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita mau dihormati, kita menghormati orang lain dulu. Ya. Kadang-kadang nih Bapak Ibu, saya begini ya, saya sebagai pemimpin kan, saya jarang memanggil Anda nama loh. Nama Anda ya, saya panggil Bapak atau Bro ya. Nah saya panggil Pak Hendra, bisa kan? Padahal kita sepantaran usia kan. Nah saya pemimpin kan, saya bisa panggil Pak Hendra, Dra. Atau Pak Weli, saya bisa panggil Pak Weli, karena saya pemimpin, gembala. Tapi siapapun Anda, saya panggil Anda Bapak. Bentuk hormat saya. Katakan amin. Katakan amin. Beri tangan dulu buat Tuhan, saudara. Kayak menghormati kita semua di tempat ini. Ya, yang wanita walaupun lebih muda sebagai ibu, Bu Vivi, ya, Bu Ita, Bu Ros, Bu Linda, saya panggil ibu. Walaupun lebih muda dari saya. Bu Tati. Kenapa? Karena kita harus bisa menghormati teman-teman kita, orang lain. Dengan segala kerendahan hati. Ini tulus ya, gak dibuat-buat, tulus. Ya kan? Ada orang kan ya ABS, asal bapak senang. Asal bos kita senang, pemimpin kita senang. Jadi munafik. Di depannya baik-baik, di belakangnya mukul, bisa. Nah saya tidak mau begitu Bapak Ibu. Kita apa adanya aja. Kita ini keluarga, kita pertemanan, kita persahabatan. Katakan amin. Itu tangan buat Tuhan, haleluya. Ya. Yang kelima, di dalam Yakobus 1 ayat 19. Yakobus 1 ayat 19 berkata begini, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Makanya kalau bicara ayat ini kita lihat bahwa mendengar itu adalah lebih baik daripada bicara. Saya sekolah konseling, saudara. Saya belajar konseling, saudara. Karena untuk membekali saya sebagai seorang pemimpin atau gembala. Jadi konselor. Dan konselor yang baik itu adalah pendengar yang baik, Bapak Ibu. Bukan bicara yang baik. Bicara yang banyak, bukan. Ya. Seorang konsel itu mau mendengar apa yang menjadi keluhan. Ya. Daripada konseli. Orang-orang yang mau tanya dengan kita, dengan saya akan menjadi pendengar yang baik, saudara. Untuk mendengar itu, saudara, capek, saudara. Dengerin orang bicara, apalagi orang-orang yang bermasalah itu kan ngomongnya banyak, saudara ya. Bisa jam-jaman loh, saudara. Kita harus dengerin dia cerita. Dan pendapatnya itu bukan dari saya. Pendapatnya keluar dari dia sendiri, nanti kita arahkan. Menurut Anda apa? Yang harus Anda lakukan apa? Bukan saya yang kasih nasihat. Saya hanya kasih rambu-rambunya. Tapi seringkali kita banyak ngomong kan, mau nasihatin harus begini lu, harus begitu lu, ini. Kalau iya dia terima, kalau nggak terima sakit hati, saudara. Maka saya lebih menyikapi diri saya nggak banyak ngomong, banyak denger aja. Karena saya sekolah konseling, saudara. Belajar. Bapak kasih Tuhan yuk. Kita harus banyak mendengar. Makanya saya lihat ya, kenapa Tuhan ciptakan manusia itu telinganya 2, mulutnya 1 ya. Coba sebaliknya, mulut 2, telinga 1. Mungkin bahasa Alkitabnya berbeda, banyak ngomong daripada banyak dengar. Ya,
Tapi ini kita telinga dua, utuh supaya banyak dengar. Sedikit bicara. Ya, bicaralah hal-hal yang membangun, bukan hal-hal yang negatif atau meruntuhkan. Bicaralah yang memberkati temanmu, saudaramu, pasanganmu, anak-anakmu, orang tuamu. Jangan asal ngomong gitu, saudara. Nyakitin perasaan temannya, saudaranya, pasangannya, saudara. Ini fatal. Makanya mulutmu adalah harimaumu. Hati-hati loh, saudara. Ini mulut ini lidahnya nggak bertulang ya, dan seperti api yang membakar, menghanguskan. Kalau kata-katamu tajam seperti silet, itu akan menyinggung perasaan temanmu. Ada orang begini, Bapak Ibu. Saya satu kali ada seorang ibu jemaat di gereja, ya bukan gereja sini ya. Dia ngomong sama Ibu Ruth, "Bu, saya nggak ke gereja lagi ini." "Kenapa?" kata istri saya. "Karena ini saya nggak enak sama si Anu gitu." Jadi ada perselisihan gitu, saudara. Aduh, ini udah gereja nih kadang-kadang seperti gini nih. Padahal waktu dia datang ke gereja itu kan yang ngajakin temennya ini sudah datang ke gereja. Sekarang sudah datang ke gereja ibadah sama-sama, sekarang jadi dimusuhin, saudara. Jadi dia malas ke gereja lagi gara-gara jadi perselisihan. Saya bilang aneh nih memang orang-orang di gereja. Ngajakin orang ke gereja baik-baik, sudah ke gereja ibadah, sekarang dimusuhin. Jadi gak ke gereja lagi. Mana kapan kita mau jadi penuai, Bapak Ibu? Kapan kita menuai jiwa-jiwa? Kita sudah kumpulin jiwa-jiwa lalu diusir dengan cara seperti itu. Terjadi perselisihan. Maka kenapa Tuhan kasih saya judul ini? Karena ada banyak kejadian-kejadian seperti demikian yang membuat kita gak menjadi nyaman di dalam komunitas, dalam pertemanan. Ya. Kita ngajakin mereka bersama-sama, tapi kita tanpa sadar kita ngusir mereka juga secara halus dengan cara kata-kata yang keliru. Saudara sadar nggak? Coba sadar nggak ya? Ada yang begitu di sini? Mudah-mudahan nggak ada ya. Kalau ada minta ampun sama Tuhan nih. Bertobat loh, saudara, supaya kita rukun. Ya. Amin. Beri tangan dulu deh buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya. Yang keenam adalah Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 17. Kita baca 1, 2, 3. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah, kalau hati kita jahat, memang pasti kita belajar dengan cara hukum Taurat. Ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu hukum Taurat, saudara. Tapi hukum Kristus, hukum kasih. Kalau kamu ditampar pipi kirimu, terus lanjutan apa? Kok belakang nggak tahu nih. Kalau ditampar pipi kiri, kasih kaki tangan, kaki kanan, ditendang. Coba saudara. Yesus suruh kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kananmu. Waduh, memang Yesus ini luar biasa ya. Makanya kalau kita lihat Yesus ketika dia dicambuk, dianiaya, dihina, diludahin. Apakah Yesus membalas enggak? Dia hanya diam saja kan. Dicambuk, dipukul. Wah, kalau saya mungkin saya udah berontak, saya udah lawan begitu kan. Apalagi Pak Weli, karateka ini. Wah, repot ini urusannya. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi hukum kasih, hukum Kristus. Ya, kalau dia minta baju, kasih juga jubahmu. Kalau dia ajak jalan kita 1 mil, jalan dengan dia 2 mil. Bisa enggak begitu, saudara? Ini nggak usah urusan teman-teman aja, urusan pasangan deh, suami dan istri dah yang paling dekat. Katanya cinta. Katanya mengasihi, makanya menikah kan. Tapi ketika berumah tangga kok urusan masalah-masalah sepele kok bisa berantem. Saya sama Ibu nggak pernah berselisih banyak loh, nggak pernah berantem lah. Puji Tuhan.
Kenapa? Karena dasarnya kasih. Kita mau menikah kan karena kita mengasihi pasangan kita kan. Kita komitmen. Keluar kata-kata keras aja juga hampir katakan gak pernah saya sama istri saya. Sebaliknya juga istri saya. Tidak mau mengawar kata-kata yang kasar atau menyakiti pasangannya. Ya, makanya kalau anak-anak yang mau menikah konseling dengan saya akan katakan hal ini berulang-ulang dengan mereka. Mungkin kamu punya pengalaman orang tuamu suka berantem di rumah, jangan ikutin orang tuamu. Dengar kata-kata om, dengar kata-kata saya. Kalau saya bisa, kamu pun akan bisa, saya bilang gitu. Mana Oliver tuh? Mana Oliver? Ya Oliver ya? Yang berantem-berantem Oliver ya? Dia konseling dengan saya Oliver tuh. Siapa lagi di sini yang menikah yang saya berkatin? Selalu saya katakan itu kepada pasangan yang mau menikah konseling dengan saya. Karena ini penting. Supaya apa? Supaya hidupmu diberkati. Katakan amin. Ya. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Galatia 6 ayat 10. Kita baca sama 1, 2, 3. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, hal ini menumbuhkan cita kasih dan memperkuat ikatan dengan sesama. Ya, kasihilah sesamamu manusia. Ya, terutama kawan-kawan kita seiman, keluarga kita. Ya, yang ke-8 di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11 katakan apa? 1 Tesalonika 5 ayat 11. Kita baca sama 1, 2, 3. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ya, mungkin kita sudah lakukan itu, tapi jangan jemu-jemu, kerjakan terus. Sesuatu yang baik, kerjakan itu lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Yang buruk, buang satu-satu, hindarkan. Yang baik kerjakan lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Karena itu hukum Tuhan. Amin. Ayo, ya kita terus maju bersama Tuhan. Next level, katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan dulu, haleluya, haleluya. Ya, nah jadi hidup rukun sesuai firman Tuhan artinya adalah mengedepankan, mengutamakan kasih, pengampunan, dan kerendahan hati. Sebenarnya kuncinya paling gampang Bapak Ibu, kalau Anda rendah hati saja. Semua ini gampang kita kerjakan. Yang sulitnya karena kita masih ego kita besar, tinggi, kesombongan. Ini yang paling sulit untuk mengikis kesombongan diri. Kenapa Anda nggak mau taat? Kenapa Anda susah taat? Kenapa Anda susah untuk setia? Kenapa Anda susah untuk melakukan firman Tuhan? Karena kesombonganmu. Ya karena ada kesombongan kita, tidak ada kerendahan hati, sulit untuk tunduk, taat, dan setia kepada pemimpin kita. Sulit untuk tunduk dan taat setia kepada Tuhan kita, saudara. Kalau seandainya kita membekali diri kita rendah hati saja, itu gampang tuh untuk taat, saudara. Untuk setia itu gampang, saudara. Ya, gak ada yang sulit Bapak Ibu untuk kita lakukan apapun di dunia ini kalau Anda orang yang rendah hati, saudara. Ya, orang yang rendah hati gak sensitif, gak gampang tersinggung, gak mudah marah. Ya, walaupun Anda benar, ya, Anda bisa bertahan di situ karena Anda rendah hati walaupun Anda sepertinya disalahkan. Anda benar di posisinya ya, kalau salah sih salah sendiri ya. Tapi ini benar gitu, tapi disalahkan. Tapi karena Anda rendah hati, Anda bisa, ya udah nggak masalah buat saya, is okay. Itu orang yang rendah hati. Makanya ada beberapa orang yang saya lihat orang yang bisa seperti itu, saya lihat orang ini rendah hati. Mudah untuk diajar, mudah menurut, itu enak saudara. Ya.
Coba Anda punya teman-teman yang sombong, orang-orang yang sok tahu, sok pinter. Enak gak berteman dengan mereka? Gak enak kan? Tapi dengan orang-orang yang is okay, gampang, ya, fleksibel, ya, gak usah cari yang ideal, gitu bisa nerima kekurangan. Wah, enak saudara. Gampang ikut, gampang diatur, mau nurut, itu enak loh saudara. Kalau pasangan suami istri begitu, apa enggak damai rumah tanggamu, keluargamu? Nah, coba apa akibatnya saudara? Kalau itu terjadi, maka berkat Tuhan akan turun. Karena ada perdamaian, ada kerukunan, ada kasih sayang. Ya, maka berkat itu akan menjadi bagian Anda dan saya terima. Di dalam kasih sayang, kebaikan Tuhan. Ya. Oke, nanti ibadah yang kedua saya akan bicara tentang mengasihi. Ya. Yuk, Tuhan berkati kita, mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Manusia. Kasih Allahku sungguh terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Katakan bersyukur. Saya undang pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Jemaat katakan bersyukur. Firman Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau bawa hidup kami, hidup rukun satu dengan yang lain. Dalam rumah tangga kami masing-masing, dalam rumah tangga warga gereja-Mu, GB Philadelphia Horizon, dalam segala aspek hidup kami. Biar kerukunan itu membawa kedamaian, kerukunan itu membawa berkat Tuhan atas kami terima. Bawa hidup kami Tuhan di bulan November ini, hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi teman-teman kami. Ada satu perdamaian satu dengan yang lain, ada saling mengasihi karena kami membawa satu kerendahan hati dalam hidup kami. Kami mau taat dan setia mengikut Tuhan. Kami mau dengar-dengaran akan Engkau Tuhan dan juga melakukannya. Terima kasih Bapak, meteraikan firman-Mu di hati kami semua. Kami akan melihat Tuhan ketika ada itu dalam hidup kami. Kami akan melihat berkat Tuhan atas gereja-Mu Tuhan. Atas rumah tangga kami, atas usaha kami, atas bisnis kami. Semua diberkati Tuhan. Kami katakan bulan November lebih baik daripada bulan yang lalu. Karena kasih Tuhan, kebaikan Tuhan mengikuti kami
Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan makan sidang ada Engkau lewat perjamuan yang kudus. Sakramen perjamuan kudus, lambang kasih Tuhan atas umat manusia. Engkau mati bagi kami dan Engkau hidup bagi kami. Kasih-Mu begitu besar Tuhan. Nah, ini menjadi bekal hidup kami, pegang hidup kami, bahwa kami pun belajar seperti Engkau Tuhan Yesus. Sebelum kami makan tubuh dan minum darah-Mu Yesus lewat lambang roti dan anggur ini, kuduskan hamba-hamba-Mu, kuduskan jemaat-Mu, kuduskan kami semua pelayan-pelayan Tuhan. Kami boleh layak untuk melayani pada hari ini bersama-sama. Layak makanan dan minum tubuh dan darah Yesus menjadi berkat buat kami. Terima daripada-Mu. Dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskan aku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh. Ku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Harus sudah terima semua, dia undang bangkit berdiri. Kita persiapkan roti dan anggur kita. Memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Haleluya, haleluya. Ya Rabosika dada bokandara basyandara. Sebelum kita makan tubuh dan darah Yesus, masing-masing pribadi kita berdoa, kita minta ampun kepada Tuhan Yesus. Jika ada dosa dan kesalahan kita, masing-masing saudara berdoa. Biar kekudusan Tuhan melingkupi saudara dan saya. Ketika kita makan tubuh dan darah Yesus dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan itu akan turun atasmu di bulan November ini. Di dalam nama Yesus. Wah, haleluya Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, siapkan roti dan anggur-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku, ia diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur terpecah bagi kami. Oleh bilu-birumu sakit penyakit kami disembuhkan. Amin. Mari kita angkat cawan anggur kita tinggi-tinggi. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yakni meteraikan oleh darahku. Perbuatan setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ucapkan terima kasih. Naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Holy Spirit, terima pengurapan yang baru pada hari ini. Dan minta istri-istri ya suami depan maju lebih dahulu bergandengan tangan. Nanti berganti-gantian. Baik Bapak Ibu yang berulang tahun di sepanjang bulan November, baik itu ulang tahun pernikahan, ulang tahun pribadi, bisa maju ke depan untuk menerima doa berkat. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Selain ini saya mengundang Bapak dan Ibu, Opa dan Oma bisa maju ke depan untuk terima pengurapan daripada Tuhan. Suami istri bisa maju ke depan untuk terima pengurapan dari Tuhan. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit.
sudah didoakan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Katakan kepada Dia, Holy Spirit, Holy Spirit. Holy Spirit rain down. Yes, Lord. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on Holy Spirit rain down, rain on rain down, rain on Haleluya. Penuh Roh Kudus, terima urapan yang baru, minyak yang baru, anggur yang baru. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkati orang-orang tua dan anak-anak, diberkati usahamu, bisnismu dan pekerjaanmu. Diberkatilah kedua tanganmu, apapun yang kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Diberkati anak-anak yang berkuliah dan sekolah, dibuat berhasil dan beruntung. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, miskin diperkaya. Tidak ada jalan dibukakan jalan yang baru. Terima berkat Tuhan. Bulan November lebih baik daripada bulan lalu. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati kita semua. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Nah, hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengembalikan milik Tuhan. Ya, ucapan syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu sudah terima amplop persembahanmu, sudah bisa membawa amplopmu. Dan kita, agak ada persembahan Natal juga ya, yang memberi persembahan Natal juga silakan. Bagi teman-teman sudah mungkin mentransfer ke rekening gereja, saya ucapkan juga terima kasih persembahannya ya. Nah, hari ini kita membawa persembahan, kita angkat tangan, kita mau berdoa dulu sebagai ucapan syukur. Bapak yang baik, kami akan menabur, mengembalikan milik Tuhan di bulan November ini. Kuduskan setiap persembahan kami semua Tuhan, biar apa yang kami tabur itu menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan, diperluas secara khusus di tempat ini dan juga tempat yang lain. Berkati tangan-tangan sudah memberi Tuhan, baik secara cash, baik juga dalam persembahan rekening gereja. Kami berkati dalam nama Tuhan Yesus. Suruh terima berkat Tuhan 100 kali lipat, ganda, berlimpah. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan Bapak Ibu. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah, oleh darah, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Baik, puji Tuhan, terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan mendengarkan beberapa pengumuman sepekan. Selamat mendengarkan, Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat datang di keluarga GB Philadelphia Horizon Bekasi. Mari kita perhatikan beberapa informasi kegiatan sepekan berikut ini.
Ibadah Raya Online dan Onsite GB Philadelphia Horizon pada hari Minggu 17 November 2024 diarahkan pada pukul 7, 9, dan 11 siang waktu Indonesia Barat. Kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Berry Pratna di Hotel Horizon Ultima Bekasi. Shalom adik-adik dan teman-teman di IG, bagaimana nih kabarnya minggu ini? Pastinya adik-adik dalam keadaan sehat, luar biasa, dan penuh penyertaan Tuhan. Nah, gak kerasa nih, beberapa bulan lagi kita akan merayakan Natal nih adik-adik. Nih, Natal tahun ini, K4C akan melaksanakan pada tanggal 14 Desember 2024. Spesialnya adik-adik, Natal tahun ini akan dirayakan di Taman Buah Mekarsari Bogor. Wah, terdengar sangat menyenangkan bukan? Adik-adik bisa beribadah, bermain, dan jalan-jalan bersama teman-teman lain. Nah, untuk Natal tahun ini, tema kita adalah Jesus Love in Every Day, Every Way, for Everyone. Nah, teman-teman, kita nggak akan kesepian nih, karena nanti kita akan ada teman-teman dari Panti Yayasan Berkat. Nah, terdengar sangat seru bukan? Adik-adik jangan lupa mendaftarkan diri ya ke kakak sekolah minggunya. Ayo adik-adik, ditunggu kehadirannya. See you and God bless you. Dadah! Halo teman-teman, welcome to Taman Buah Mekarsari Bogor. Jadi gitu teman-teman, perjalanan kita di Taman Buah Mekarsari. Tunggu apa lagi? Yuk daftarin diri sekarang dan join kita di tanggal 14 Desember nanti. Dadah teman-teman! He smiled at me, pum-pum-pum-pum. Me and my drum. Whoa. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Untuk kegiatan sepekan dapat Bapak Ibu Jemaat Tuhan ikuti melalui sosial media gereja kita. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan, adalah beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk saya jemput kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, kembali kami mengundang yang terkasih Bapak Pendeta Samuel Haradi untuk membawa kita dalam doa penutup dan doa berkat. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bapak Ibu, besok saya berangkat ke Yerusalem ya. Nanti teman-teman tetap dukung dalam doa. Karena besok kami berangkat ke Yerusalem, ke Israel, hari Senin besok malam. Jadi saya pikir saya butuh dukungan doa teman-teman semua. Ya, kurang lebih selama 10 hari ke Israel lalu lewat ke Turki. Ya, dan doakan saya supaya semua aman. Amin. Baik-baik saja ya, kita bisa jumpa lagi. Haleluya, mari kasih Tuhan, hidup rukun bersama-sama ya. Amin, kita angkat tangan kita, terima berkat Tuhan, menyempurnakan ibadah kita pagi ini. Kekasih-kekasih Allah, para mempelai Kristus, para umat pemenang, para penuai di akhir zaman, rekan-rekan sekerja Allah. Pulanglah dan terimalah berkat rahmat anugerah kasih sayang daripada Allah Bapa kita di surga berlimpah-limpah dalam persekutuannya indah dan manis anak yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus.
bersama pimpinan pertolongan Allah Roh Kudus, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kali kedua, menjemput kita sekalian awan-awan yang permai, bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Kita sama percaya diberkati Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Baik, puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Bapak Saudara, sampai berjumpa kembali dalam ibadah berikutnya. Hati-hati dalam perjalanan. Shalom, Tuhan berkati. Segalanya yang ku